Deko Apriansah, pemuda berusia 22 tahun asal Sukaraja, Bengkulu, memutuskan untuk mendaki Gunung Dembo bersama 3 sahabatnya, Bayu, Andi, dan Rian. Mereka bersemangat untuk merayakan tahun baru di puncak gunung. Langit cerah dan angin sejuk menyambut mereka saat mulai mendaki pada pagi hari tanggal 31 Desember 2024. Hari ini sempurna banget buat naik gunung, seru si Bayu penuh semangat sambil mengatur tali renselnya. Andi mengangguk setuju. Iya, langitnya bersih. Pemandangan dari puncak pasti luar biasa nanti malam. Mereka mendaki dengan riang, bercanda, dan tertawa sepanjang perjalanan. Namun saat memasuki jalur 3 yang dikenal sepi dan lebih terjal, suasana mendadak berubah. Hutan di sekeliling terasa lebih lebat dan gelap. Udara yang tadinya sejuk berlahan berubah dingin. Saat melangkah di jalur sempit, Deko tiba-tiba berhenti. Tubuhnya membeku. Pandangannya terpaku ke arah hutan di sisi jalur. Wajahnya terlihat pucat, seakan melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh yang lain. Deko, lu kenapa?" tanya si Bayu sambil menepuk bahu Deko. Namun, Deko tak bergeming. Rian yang berdiri di belakang mereka ikut penasaran. Deko, lu ngelamun apaan sih?" Deko tersentak. Ia menggeleng pelan. Suaranya bergetar saat menjawab. Enggak. Cuma kayak ada yang manggil dari sana." Ia menunjuk ke arah hutan lebat itu yang ada di sisi kiri jalur. Bayu memandang ke arah yang ditunjuk oleh Diko. Hanya terlihat pepohonan tinggi dengan dedaunan lebat yang menutupi pandangan. Paling cuma suara angin, Dek. Di gunung gini emang suka kedengeran aneh. Andi mencoba mencairkan suasana. Iya, jangan halu deh. Lagian siapa yang mau manggil dari dalam hutan gitu? Deko terdiam. Ia yakin tadi itu jelas sekali mendengar suara lirih memanggil namanya, seperti bisikan halus yang melayang bersama angin. Tapi, suaranya itu terdengar lembut dan menyeramkan pada saat yang sama. "Ayo jalan lagi aja, kita harus sampai pos sebelum gelap," kata si Rian sambil melangkah lebih dulu. Mereka pun melanjutkan perjalanan, namun Deko tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang menggelayut di hatinya. Sepanjang sisa jalur itu, ia merasa ada yang memperhatikan dari balik pepohonan. Seolah ada mata tak kasat mata yang mengintai gerak-geriknya. Saat angin berhembus kencang, suara gembresik dedaunan terdengar seperti bisikan samar. Deko menulis cepat, namun lagi-lagi tak ada siapapun di sana. Ia mempercepat langkah, berusaha menghilangkan rasa takut yang mulai menghantui pikirannya itu. "Dek, lu kenapa sih? Dari tadi tegang banget mukanya," tanya si Andi saat mereka berhenti untuk istirahat. Deko tersenyum kaku. Nggak apa-apa, mungkin aku cuma capek aja kali." "Udahlah, santai aja. Kita udah setengah jalan ini, bentar lagi sampai pos," kata si Bayu. Namun di dalam hati, Deko merasa tidak tenang. Seolah ada sesuatu yang menunggu mereka di jalur ini. Sesuatu yang tak terlihat namun nyata keberadaannya. Angin kembali berhembus dingin. Kali ini, Deko merasa suara bisikan itu semakin jelas. "Deko, kemari." Ia menoleh dengan cepat. Namun yang dilihat hanya dedaunan yang bergoyang-goyang pelan. Deko menggigil. Suara itu terdengar begitu nyata. Namun ia tidak berani memberitahu kepada teman-temannya. Mereka pasti menganggapnya berhalusinasi. Tapi siapa yang memanggil namanya di tengah hutan belantara Gunung Dembo ini? Deko mengusap wajahnya, berharap bisa mengusir rasa takut yang menjalari tubuhnya.
Namun perasaan tidak nyaman itu tak kunjung hilang. Dan tanpa mereka sadari, dari balik pepohonan, sepasang mata kosong memperhatikan dengan tajam, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan dirinya. Malam pertama di Gunung Dempo berlalu tanpa kendala. Setelah mendirikan tenda dan menikmati makan malam sederhana, keempat pendaki itu tertidur pulas. Kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Suara angin yang berdesir dan nyanyian serangga malam menjadi musik pengantar tidur mereka. Namun malam kedua berbeda. Deko terbangun dengan jantung berdebar kencang. Telinganya menangkap suara lirih yang memanggil namanya. Deko, Deko. Suara itu terdengar pelan, namun jelas. Seperti bisikan halus yang terbawa angin. Mata Deko terbuka lebar. Tubuhnya menegang. Ia mencoba mendengarkan lebih seksama. Suara itu datang dari luar tenda. Siapa? Siapa itu? Gumam Deko pelan, nyaris tak terdengar. Rasa penasaran bercampur ketakutan membuatnya merangkak pelan menuju pintu tenda. Dengan hati-hati, ia mengintip melalui celah kecil di kain tenda. Di kejauhan, samar-samar ia melihat sosok wanita berdiri membelakangi tenda mereka. Tubuhnya tegak tanpa gerakan, rambutnya panjang menjuntai tak beraturan, hingga hampir menyentuh tanah. Bayangannya memudar di tengah kabut yang menipis. Deko merasa darahnya membeku, lehernya kaku, sulit baginya untuk mengalihkan pandangan dari sosok misterius itu. Siapa ya itu? Bisik si Deko. Bayu yang tidur di sampingnya terbangun karena suara lirih Deko tadi. Ia mengusap matanya yang masih berat. Dek, lo ngapain? Ngigo ya lo ya? Tanyanya setengah mengantuk. Deko tersentak. Ia menoleh ke arah Bayu sejenak. Lalu buru-buru kembali melihat keluar tenda. Sosok wanita itu sudah lenyap. Tidak meninggalkan jejak sama sekali. Aneh. Aku yakin tadi ada orang di sana. Gumam si Deko. Kali ini lebih pelan. Matanya masih mencari-cari ke arah tempat sosok itu berdiri. Namun yang terlihat hanya kabut yang mulai menebal. Bayu menghela nafas panjang. Udahlah dek. Jangan mikir yang aneh-aneh. Tidur lagi aja. Besok kita harus lanjut. Deko terdiam. Ia ingin memberitahu Bayu tentang suara yang memanggil namanya, tentang sosok wanita yang berdiri membelakangi tenda. Tapi lidahnya keluh. Apa aku cuma halusinasi ya? Pikir si Deko, mencoba meyakinkan diri. Namun bayangan wanita berambut panjang itu terus menghantui pikirannya. Meski matanya terpejam, sosok itu tetap ada di balik kelopak matanya. Malam terasa sangat panjang bagi Deko. Setiap hembusan angin membawa kembali bisikan itu. Deko, ikut aku. Ia menggigil kedinginan. Meski tubuhnya sudah berselimut tebal, mata Deko terus terbuka. Takut sosok itu muncul lagi di depan tendanya. Angin berhembus lebih dingin. Dan suara lirih itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Deko, kemari. Deko mencengkeram erat sleeping bagnya, mencoba menahan ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Entah mengapa, ia merasa suara itu memanggilnya dengan nada penuh keputusasaan, seolah meminta dirinya itu untuk datang. Tapi naluri Deko berkata, jika ia mengikuti suara itu, ia tidak akan pernah kembali. Keesokan harinya, kabut tipis masih menyelimuti jalur pendakian saat mereka bersiap melanjutkan perjalanan. Namun, Deko nampak lesu, wajahnya pucat, kantong matanya terlihat jelas dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku gak enak badan nih, keluh si Deko
sambil memegang kepalanya yang terasa berdenyut hebat. Tubuhnya terasa lemas, seolah-olah seluruh energinya terkuras habis. Andi yang berdiri di sampingnya segera merabah kening Deko. "Wah, Dek, lu panas banget, Dek. Mungkin lu kecapean kali ya? Semalam lu kedinginannya, Dek. Hipotermia kali kamu," kata Bayu. Deko menggeleng lemah. "Bukan, rasanya aneh. Kayak ada yang nyedot tenagaku gitu." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Rian memutuskan untuk berhenti sejenak. "Ya udah, kita istirahat dulu saja di situ," katanya sambil menunjuk pohon besar yang menjulang tinggi di pinggir jalur. Mereka duduk di bawah naungan pohon tua dengan akar besar yang menjalar ke permukaan tanah. Bayu dan Andi membuka bekal, berharap Deko bisa makan sedikit untuk memulihkan tenaganya. Namun, Deko hanya diam dengan tatapan kosong. Tubuhnya menggigil meski matahari mulai terasa hangat. Pandangannya sesekali melirik ke arah hutan di seberang jalur, tempat di mana suara itu terdengar semalam. Saat yang lain tertidur kelelahan, Deko merasa ngantuk mulai menyerang. Matanya berlahan terpejam, tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. "Deko, ikut aku." Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Deko membuka mata dengan cepat, jantungnya berdetak kencang saat melihat sosok wanita yang semalam dilihatnya itu kini berdiri di depan pohon besar. Wanita itu tidak lagi membelakangi. Wajahnya mulai terlihat samar. Kulitnya pucat seperti mayat. Rambutnya panjang, kusut, menutup sebagian wajahnya. Namun yang paling menakutkan adalah matanya. Matanya kosong, kelam, menatap tajam tanpa berkedip. Tidak mungkin," bisik si Deko, tubuhnya gemetar hebat. Wanita itu mengulurkan tangan kurusnya itu ke arah si Deko. Jemarinya panjang dan keriput seperti ranting kering. Suaranya lirih namun jelas. "Ikut aku. Di sini sepi. Temani aku." Deko ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Kakinya kaku, tidak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menatap sosok itu yang perlahan mendekat. Jangan mendekat," kata si Deko dengan suara bergetar. Matanya tidak bisa lepas dari tatapan kosong wanita itu. Bayu terbangun karena gumaman Deko itu yang semakin keras. Ia menoleh dan melihat Deko berkeringat deras, wajahnya pucat pasi. Deko, lu kenapa, Dek?" Deko menjerit kencang. Suaranya menggema di antara pepohonan. Bayu, Andi, dan Rian langsung terbangun dan mencoba menenangkannya. Ada perempuan di sana. Dia memanggil aku," kata si Deko sambil menunjuk ke arah pohon besar. Deko tubuhnya gemetar. Rian mengikuti arah yang ditunjuk Deko itu, namun yang terlihat hanyalah pohon tua dengan daun-daun yang bergoyang pelan tertiup oleh angin. "Gak ada siapa-siapa, Dek, di sana," katanya. Deko menggeleng kuat. "Aku lihat sendiri, dia berdiri di situ. Mukanya pucat, matanya..." Suaranya tersendat. Dadanya naik turun, menahan rasa takut yang belum hilang. Bayu merangkul bahu Deko mencoba untuk menenangkannya. "Mungkin cuma halusinasi, karena lu sakit, Dek. Pikiran lu aja yang main." Namun Deko tahu, apa yang dilihatnya tadi bukan sekedar hayalan. Wanita itu nyata, dan dia memanggil namanya. Tubuhnya kembali lemas, rasa sakit di kepalanya semakin berat, seperti ditusuk ribuan jarum. Ia merintih sambil memegangi kepala. Matanya terpejam erat. "Dek, lo gak apa-apa kan?" tanya si Andi dengan cemas. Deko tidak menjawab.
Dalam kegelapan di balik kelopak matanya, sosok wanita itu kembali muncul, kali ini lebih dekat. Dan dia tersenyum lebar dengan mulut yang menganga tak wajar. Senyuman itu terlalu lebar, terlalu menyeramkan. Deko membuka matanya sambil menjerit histeris. Tubuhnya jatuh ke tanah, menggigil ketakutan. Sementara itu, dari arah hutan terdengar suara lirih. "Ikut aku, temani aku." Angin bertiup dingin membawa suara itu menjauh. Namun Deko tahu, suara itu akan kembali memanggilnya lagi, hingga ia menuruti keinginan sosok tersebut. Kondisi Deko semakin memburuk. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Suhu tubuhnya terasa dingin saat Bayu menyentuh keningnya. Nafasnya tersengal-sengal, diiringi rintihan lemah yang menggema di tengah kesunyian hutan. Bayu menatap Andi dengan wajah tegang. "Kita harus cari bantuan. Kondisi Deko semakin parah ini." Andi mengangguk cepat. "Iya, gue ikut Rian. Lo jagain Deko di sini ya. Pastikan dia tetap hangat," perintahnya. Rian menelan ludah, rasa cemas menyelimuti hatinya. "Oke deh, tapi cepet ya baliknya." "Iya, kamu tunggu di sini." Bayu dan Andi segera bergegas menuruni jalur yang licin dan terjal. Kabut tebal mulai turun, membuat jarak pandang semakin terbatas. Mereka berusaha berjalan secepat mungkin, berpegangan pada dahan dan akar pohon yang menyeimbangkan tubuh. Sementara itu Rian berusaha menjaga Deko yang terus mengigau. Suara lirih penuh ketakutan keluar dari bibir yang membiru. "Tolong, jangan tarik aku. Aku gak mau ikut." Suara Deko terdengar serak dan gemetar. Tubuhnya meronta pelan, seolah melawan sesuatu yang tak terlihat. Rian mencoba menenangkan dengan memegang bahu Deko erat-erat. "Tenang, Dek. Bayu sama Andi udah turun cari bantuan. Lo bakal baik-baik saja." Namun mata Deko tetap terpejam. Wajahnya itu menunjukkan ekspresi ketakutan yang mendalam. Tubuhnya mengejang sesaat sebelum kembali meronta-ronta. "Lepasin! Jangan sentuh aku!" teriaknya histeris. Suaranya menggema di antara pepohonan. Rian terkejut. Ia menoleh ke sekeliling, namun tak melihat apapun. Hanya ada kabut yang semakin tebal dan angin dingin yang berhembus kencang. Hawa dingin menusuk tulang, membuat bulu kuduk Rian berdiri. Entah mengapa ia merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik kabut. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi jelas terasa keberadaannya. Deko kembali mengigau. Suaranya semakin lirih namun penuh ketakutan. "Aku gak mau. Jangan bawa aku ke sana. Gelap, dingin." Rian memeluk tubuh Deko yang menggigil hebat itu. "Sabar, Dek, sabar. Tahan sedikit lagi," kata si Rian sambil memeluknya. Namun saat malam semakin larut, suhu udara kian menusuk. Hembusan angin terdengar seperti bisikan lirih yang samar namun mengganggu. Rian merapatkan jaketnya, mencoba melawan rasa dingin yang aneh. Bukan sekedar dingin biasa, tapi dingin yang membuat jantungnya berdetak tak karuan. Di tengah kesunyian, Deko tiba-tiba terdiam. Tubuhnya yang tadi meronta-ronta kini kaku tak bergerak. Rian panik. Ia mengguncang-guncangkan tubuh si Deko dengan pelan. "Dek, lo dengar gue kan, Dek? Bangun, Dek!" kata si Rian dengan cemas. Namun tak ada jawaban dari Deko. Deko tetap diam dengan mata terbuka lebar menatap ke atas. Ekspresi ketakutan membeku di wajahnya. "Dek, lo kenapa, Dek?" Rian memegang pergelangan tangan Deko mencari denyut nadinya. Namun kulit itu terasa dingin, sangat dingin, seperti es. Enggak mungkin."
Rian mundur dengan nafas terengah-engah. Dadanya sesak melihat tubuh Deko yang kaku dan pucat. Matanya menatap wajah Deko yang membelalak ketakutan. Mulutnya terbuka seolah ingin menjerit namun tak sempat. Tiba-tiba angin dingin berhembus lebih kencang, membawa bisikan lirih yang melayang di udara. "Ikut aku. Di sini sepi. Temani aku." Rian merasakan tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke sekeliling dengan mata melebar. Dalam kabut yang menari pelan, ia melihat bayangan samar berdiri di kejauhan. Sosok wanita berambut panjang yang menunduk tanpa gerakan. Matanya kosong, kelam tanpa kehidupan. Rian tersentak dan mundur beberapa langkah hingga tubuhnya membentur pohon besar di belakangnya. Bayangan wanita itu masih berdiri di sana, namun perlahan kepalanya terangkat menatap lurus ke arah Rian. Tatapannya kosong yang dingin, menyiratkan keputusasaan dan kesepian. Bibir pucat itu menyunggingkan senyum tipis yang sangat mengerikan. "Ikut aku, temani aku." Suara itu kembali terdengar, kini tepat di telinga Rian. Rian menjerit histeris, tubuhnya lemas, mulutnya gemetar hingga ia jatuh tertunduk. Matanya tak bisa lepas dari sosok wanita yang kini melayang perlahan mendekat. Rambut panjangnya berkibar mengikuti arah angin. "Tidak, jangan dekati aku!" teriak Rian ketakutan. Namun sosok itu terus melayang maju. Wajahnya semakin jelas dengan ekspresi hampa yang menyeramkan. Rian merasa kepalanya berputar, kesadarannya mulai menghilang saat sosok itu semakin dekat. Dunia terasa gelap, dingin, dan sunyi. Tepat sebelum semuanya menghilang, Rian mendengar bisikan terakhir yang menggema di telinganya. "Ikut aku." Di sisi lain, Bayu dan Andi berlari dengan nafas terengah-engah. Tubuh mereka basah oleh keringat, meski udara dingin menusuk kulit. Bersama tim Brigade Gunung Dempo dan BPBD Kota Pagar Alam, mereka kembali ke tempat di mana Deko dan Rian ditinggalkan. Namun saat tiba di sana, pemandangan yang menyambut mereka membuat jantung terasa berhenti berdetak. Rian berdiri kaku di samping tubuh Deko yang tergeletak dingin di atas tanah berbatu. Wajah Rian pucat pasi, bibirnya bergetar tanpa suara, dan matanya memancarkan ketakutan yang sulit dijelaskan. "Rian, apa yang terjadi?" tanya si Bayu sambil menghampiri dengan nafas yang tersengal. Rian menoleh perlahan, matanya kosong seperti kehilangan jiwa. Deko, dia mati dengan mata melotot, seperti habis melihat sesuatu yang sangat menakutkan," kata si Rian dengan suaranya serak dan bergetar. Bayu tertegun saat melihat wajah Deko yang kaku. Mata Deko terbuka lebar, membelalak dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Bibirnya membiru, terbuka seolah ingin menjerit namun tak sempat mengeluarkan suara. Andi mundur beberapa langkah, merasakan bulu kuduknya berdiri. "Ya Tuhan, kenapa matanya kayak gitu ya?" Salah satu anggota tim evakuasi memeriksa denyut nadi Deko, namun segera menggeleng pelan. "Dia sudah tidak ada. Sepertinya udah beberapa jam yang lalu." Bayu terdiam, tubuhnya terasa kaku, pikirannya berkecamuk, mengingat semua keanehan yang dialami sejak awal pendakian. Rian terisak pelan, air matanya mengalir tanpa suara. "Dia terus bilang, ada perempuan memanggil dia. Aku pikir dia cuma ngelindur, tapi..." Suaranya terputus, bahunya gemetar hebat. Andi memegang bahu Rian, mencoba menenangkan. "Udah, kita harus kuat. Sekarang kita bawa dia turun."
Proses evakuasi dimulai dengan suasana mencekam. Hawa dingin semakin menusuk, kabut tebal menyelimuti jalur pendakian, membuat jarak pandang terbatas. Setiap langkah terasa berat, seolah sesuatu mengawasi mereka di balik pepohonan. Saat mereka mulai menuruni gunung, angin bertiup kencang, membawa bisikan samar yang terdengar seperti suara lirih seorang wanita. "Deko, temani aku." Bayu menghentikan langkahnya, jantungnya berdetak cepat. Ia menoleh ke arah hutan lebat di samping jalur pendakian. Tak ada apapun di sana, hanya kabut yang menemani di antara batang-batang pohon tua. Andi merasakan hal yang sama, bulu kuduknya berdiri saat suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan dekat. "Temani aku. Di sini sepi." Mereka saling berpandangan dengan wajah pucat. Rian yang berjalan di belakang mereka tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya menatap ke satu titik di dalam kabut. Wajahnya diliputi ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Dia ada di sana. Perempuan itu. Dia ngeliatin kita." Rian menunjuk dengan jari, gemetar. Namun, tak satu pun dari mereka melihat yang ditunjuk oleh si Rian. Salah satu tim anggota evakuasi membaca doa dengan pelan, wajahnya dengan tenang. "Cepat, kita harus turun sebelum gelap." Mereka mempercepat langkah membawa tubuh Deko yang terbujur kaku. Namun sepanjang perjalanan, perasaan diawasi tak pernah hilang. Bisikan-bisikan lirih itu terus terdengar. Terdengar seperti suara tangisan halus yang memohon belas kasihan. Saat mereka hampir mencapai pos pendakian, Rian tiba-tiba berteriak histeris. "Jangan dekati aku! Pergi!" Ia jatuh tertunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bayu dan Andi menghampirinya dengan panik. "Rian, tenang Rian. Lu kenapa?" Rian menunjuk ke arah jalan setapak dengan tubuh bergetar. Dia berdiri di sana. Rambutnya panjang, matanya kosong. Dia tersenyum ke arah kita." Mereka menoleh ke arah yang ditunjuk oleh si Rian. Namun tak ada siapapun di sana. Hanya kabut tebal yang perlahan menghilang diterpa oleh angin malam. Andi merinding. Ia yakin ada sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Sesuatu yang mengikuti mereka sejak awal. Mereka berhasil tiba di pos pendakian dengan selamat. Namun perasaan mencekam tak kunjung hilang. Tubuh Deko dibawa ke mobil evakuasi. Sementara Rian duduk termenung dengan pandangan kosong. Bayu mendekati Rian dan meletakkan tangan di pundaknya. "Lo lihat apaan tadi?" katanya dengan pelan. Rian tak menjawab, matanya tetap terpaku ke arah jalur pendakian yang mulai diselimuti kegelapan. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya mengucapkan kalimat pelan yang membuat Bayu merinding. "Dia senyum ke gue, Bay, dan bilang, 'Aku ikut, di sini sepi.'" Bayu tercekat, tak mampu berkata apa-apa. Ia menatap hutan yang kini terlihat gelap dan menyeramkan. Suara angin berhembus lembut, namun terdengar seperti bisikan samar yang mengalun pelan di antara pepohonan. Bisikan itu terus menggema di kepala mereka sepanjang perjalanan turun. Hujan gerimis menyelimuti kota pagar alam saat jenazah Deko tiba di RSUD. Langit gelap disertai gemuruh halus yang menggema di kejauhan. Tubuh Deko dibawa ke ruang jenazah dengan suasana hening yang mencekam. Bayu, Rian, dan Andi berdiri di luar ruangan dengan wajah lesu. Mereka masih syok dengan kejadian yang menimpa sahabat mereka. Tubuh mereka lelah, namun pikiran mereka dipenuhi bayangan menyeramkan yang terus menghantui. Di dalam ruang jenazah, dua petugas rumah sakit, Ibu Santi dan Pak Rahmat, sedang bersiap melakukan pemeriksaan.
Mereka menyusun peralatan dengan cekatan, mencoba mengalihkan pikiran dari hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. "Kenapa dingin banget ya? Padahal nggak ada AC yang nyala," gumam Bu Santi sambil merapatkan jaket putihnya. Pak Rahmat menghela nafas. "Mungkin efek hujan. Udahlah, cepat kita periksa, biar bisa istirahat." Saat mereka memulai membuka kantong jenazah, lampu ruangan tiba-tiba berkedip-kedip. Suara denggungan aneh terdengar dari plafon. Duk, duk. Seperti suara plafon yang diketuk-ketuk. "Apalagi ini? Jangan-jangan lampunya rusak," gerutu Pak Rahmat sambil menatap lampu yang berkedip semakin cepat. Tiba-tiba lampu padam total. Bak! Ruangan jenazah gelap gulita. Hanya suara gerimis di luar yang terdengar samar. Bu Santi meraba-raba mencari senter di saku jasnya. Saat ia menyalakannya, sinar senter menerangi wajah Deko yang pucat dengan mata yang masih terbuka lebar. Wajah itu terlihat begitu ketakutan, seolah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Ibu Santi bergidik ngeri. Ia merasa sepasang mata itu memandang langsung ke arahnya. Tatapannya kosong yang membuat bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba terdengar suara lirih yang memecah kesunyian. "Deko." Suara itu lemah, serak, dan terdengar seperti bisikan halus yang mengalun di udara. Bu Santi dan Pak Rahmat saling berpandangan dengan wajah ketakutan. "Kamu dengar itu kan?" bisik Bu Santi dengan nada bergetar. Pak Rahmat mengangguk pelan, wajahnya pucat pasi. "Iya, suara wanita memanggil nama dia." Mereka mengarahkan senter ke seluruh ruangan, namun tak menemukan siapapun. Ruang jenazah itu tetap kosong dan sunyi. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti berasal dari sudut ruangan. "Deko, ikut aku." Ibu Santi membekap mulutnya, matanya membelalak ngeri. Ia melihat bayangan samar berdiri di pojok ruangan, di balik tirai putih yang melambai pelan. Bayangan itu berbentuk tubuh wanita dengan rambut panjang menjuntai hingga ke lantai. Wajahnya tak terlihat jelas, namun tubuhnya membelakangi mereka. Pak Rahmat mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. "Siapa? Siapa itu?" Namun sebelum mereka sempat bergerak, tirai itu berkibar lebih kencang, seolah diterpa angin kencang. Bayangan wanita itu perlahan memudar, menghilang begitu saja di balik tirai. Lampu ruangan tiba-tiba menyala kembali. Cerak! Menerangi ruangan dengan terang. Namun hawa dingin masih terasa menyelimuti. Ibu Santi dan Pak Rahmat terdiam kaku, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Di luar ruang jenazah, Bayu, Rian, dan Andi menoleh bersama sesaat mendengar suara ketukan pelan di kaca jendela. Saat mereka melihat keluar, tak ada siapapun di sana. Hanya kabut tipis yang menyelimuti halaman rumah sakit dengan sunyi yang mencekam. Namun saat Bayu mengalihkan pandangannya, ia melihatnya dengan jelas. Sosok wanita dengan rambut panjang berdiri di bawah pohon besar, memandang ke arah jendela dengan senyum lebar yang menyeramkan. Mata wanita itu hitam pekat, dan bibirnya bergerak perlahan membentuk kata-kata tanpa suara. "Deko, ikut aku." Keesokan harinya, di kantor polisi, Bayu, Rian, Andi dimintai keterangan oleh petugas. Wajah mereka terlihat pucat dan lelah. Mata mereka merah karena kurang tidur. Polisi yang memeriksa mereka, Pak Hendra, mencoba memahami kejadian yang menimpa Deko. "Coba ceritakan dari awal. Apa yang sebenarnya terjadi di gunung?" Bayu menatap kosong ke arah meja, suaranya lirih.
Awalnya, kami cuma mau rayain tahun baru di puncak. Tapi Deko mulai ngeluh sakit, Pak. Terus dia bilang ada yang manggil-manggil namanya. Pak Hendra mengerutkan kening. Manggil namanya? Siapa? Katanya suara perempuan, Pak. Manggil dia berkali-kali. Kalian lihat sesuatu yang aneh di sana? Enggak, Pak. Sebelum Deko meninggal, kami lihat perempuan dengan rambut panjang berdiri di balik pohon. Dia ngelihatin kami, Pak. Pak Hendra terdiam sejenak, mencoba mencerna cerita mereka. Apa mungkin itu pendaki lain? Gak mungkin, Pak. Perempuan itu, dia gak ada bayangannya. Bayangan? Gak ada bayangannya? Iya, Pak. Dan senyumannya menyeramkan. Dia terus mengikuti kami waktu turun gunung. Pak Hendra merasa bulu kuduknya meremang. Namun, ia berusaha tetap tenang. Baiklah, kami akan sedikit lebih lanjut. Untuk sementara, kalian istirahat dulu. Namun, di dalam hati, Pak Hendra merasa gelisah. Cerita mereka begitu detail dan konsisten. Sulit dianggap sekedar halusinasi. Saat Bayu, Rian, dan Andi meninggalkan kantor polisi, mereka masih merasa diikuti. Suara bisikan lirih terus terdengar di telinga mereka. Deko, ikut aku. Bisikan itu terus terdengar seolah bayangan wanita itu belum benar-benar pergi. Berita kematian Deko Apriansah yang misterius itu menyebar cepat di kalangan para pendaki dan pecinta alam. Kisah tentang sosok wanita berambut panjang yang memanggil namanya terus dibicarakan dengan berbagai versi yang semakin menyeramkan. Mereka penasaran, sekelompok tim pecinta alam yang terdiri dari 5 orang, Jaka, Mira, Tony, Sinta, dan Denny, memutuskan untuk mendaki Gunung Dempo. Mereka ingin mencari keberadaan di balik kisah tragis tersebut. Mereka yakin bahwa semua kejadian aneh itu hanya sugesti dan mitos belaka. Kita buktikan saja. Lagi pula, Deko katanya sakit kan? Bukan karena hal mistis. Ucap Jaka, mencoba menguatkan keyakinan kelompoknya. Mira mengangguk setuju. Betul. Lagi pula, ini kesempatan bagus buat uji nyali. Siapa takut? Candanya mencoba mencairkan suasana. Mereka memulai pendakian saat pagi masih muda, berharap bisa mencapai puncak sebelum malam tiba. Langit cerah dan angin sejuk menyambut perjalanan mereka. Semua terlihat normal, tak ada hal aneh yang terjadi. Namun saat mereka melintasi jalur 3, tepat yang disebut-sebut menjadi lokasi terakhir Deko menghembuskan nafas, hawa dingin tiba-tiba menyergap. Angin yang semula sejuk berubah menjadi menggigit tulang. Sinta merapatkan jaketnya. Dingin banget. Padahal tadi gak sedingin ini loh. Gumam Sinta sambil merinding. Denny tertawa kecil. Udara gunung memang begitu, Sin. Biasa aja kali. Tapi tak ada yang bisa menolak perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Suasana berubah senyap. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di sepanjang jalur setapak. Saat malam mulai turun, mereka tiba di area puncak dan mendirikan tenda, sambil mengelilingi api unggun. Mereka mulai bercanda dan tertawa, berusaha menghilangkan rasa lelah setelah seharian mendaki. Namun, di tengah tawa yang riuh, terdengar suara lirih yang membelah malam. Deko, ikut aku. Suara itu datang dari arah hutan di balik tenda mereka. Lirih, seperti bisikan halus yang tertiup angin. Jaka berdiri dengan wajah tegang. Kalian dengar itu? Semuanya mengangguk bersamaan. Wajah mereka berubah pucat.
Mira mencoba bersikap tenang. Mungkin cuma suara angin atau binatang malam. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seolah-olah sosok tak terlihat berdiri di dekat mereka, memanggil dengan suara serak dan mengerikan. Deko, ikut aku. Tony menyalakan senter dan mengarahkan cahayanya ke arah hutan. Sinar putih itu menembus kegelapan, memperlihatkan pepohonan yang menjulang tinggi dengan bayangan gelap yang menari-nari di antara ranting. Mata Sinta membelalak ngeri. Astaga, itu siapa? Teriaknya sambil menunjuk ke arah bayangan di balik pohon besar. Di sana terlihat jelas sosok wanita berambut panjang berdiri membelakangi mereka. Rambutnya hitam, kusut, menjuntai hingga ke tanah. Tubuhnya diam tak bergerak. "Siapa itu? Hei!" teriak Jaka dengan suara bergetar. Namun wanita itu tidak menjawab. Perlahan tubuhnya berbalik, wajahnya pucat seperti mayat, dengan mata kosong yang menatap tajam ke arah mereka. Bibirnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi yang tajam dan kotor. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah mereka sambil mengeluarkan suara serak yang memilukan. Kalian semua harus ikut aku. Denny jatuh tertunduk, tubuhnya gemetar ketakutan. Kita harus pergi dari sini sekarang. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari meninggalkan api unggun yang masih menyala, berusaha menjauh dari sosok mengerikan itu. Saat mereka menoleh ke belakang, wanita itu masih berdiri di tempat yang sama, menatap dengan senyuman menyeramkan. Tubuhnya memudar perlahan hingga hilang di telan kabut malam. Mereka terus berlari, hingga kaki mereka lelah dan nafas tersengal-sengal. Saat akhirnya tiba di pos peristirahatan, tubuh mereka menggigil kedinginan dan ketakutan. Mira menangis histeris. Dia nyata. Sosok itu nyata. Dan dia terus memanggil nama Deko. Apa mungkin itu yang dilihat Deko sebelum dia meninggal? Jaka mencoba menenangkan, namun suaranya ikut bergetar. Pikiran mereka dipenuhi bayangan wanita berambut panjang dengan senyum yang menyeramkan. Sejak saat itu, kisah kematian Deko Apriansah di Gunung Dempo menjadi legenda yang menghantui para pendaki. Banyak yang mengaku mendengar suara wanita memanggil nama Deko di tengah malam, dan beberapa mengaku melihat sosok wanita itu berdiri di balik pepohonan, mengawasi hutan dengan diam. Tak ada yang tahu siapa wanita itu sebenarnya, atau apa hubungannya dengan Deko. Namun saat hal yang pasti, arwah Deko sepertinya belum tenang. Sampai sekarang kabar tentang suara panggilan itu masih terdengar. Setiap pendaki yang melintasi jalur 3 pasti merasakan hawa dingin yang tak biasa, seolah-olah seorang mengawasi dari balik pepohonan. Dan bagi mereka yang berani bermalam di puncak, suara lirih itu terkadang terdengar di tengah malam yang sunyi. Gunung Dempo tetap berdiri megah, menyimpan misteri yang tak pernah terpecahkan. Legenda tentang Deko dan sosok wanita itu terus hidup, menghantui setiap langkah pendaki yang berani menantang puncaknya. Cerita ini selesai, tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.